Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah saat ini kita mau membangun mezbah kita mau memuji Tuhan. Dan kita akan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan bagi kita. Sumber pengharapan bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa, kami syukur Tuhan untuk saat ini. Kami boleh semakin dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Kami boleh semakin Engkau berkati. Bahkan kami boleh semakin Engkau terus Tuhan lakukan sesuatu yang besar dari setiap hati kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh terus Tuhan memuji Engkau. Menyembah Engkau Bapa. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap rumah demi rumah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu. Kami boleh mengalami mujizat-mujizat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau nyatakan Engkau, kami cari wajah. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lagi katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Yesus, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Tuhan, sembahlah Dia lebih lagi. Engkaulah sumber kekuatan. Kami mau dekat, kami mau mencari wajah-Mu Yesus. Mari datang kepadanya. Hiana dalam ayashiana dalam oyasanda. Huria dalam ayasi. Huria dalam ayasi. Shekata karamayara mura papa 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 papa. Shekota karamayara mayara mura papa karamayara mayara mayara mura mayara. Tuhan, Huriana dalam ayat Syiana dalam izinkan kami menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau dihidupkan.
Ramaya Shekaramaya Shekaramaya Ramaya Ramaya Haleluya Yesus. Haleluya. Ramaya 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 Ramaya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami mau nyatakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Shikaramaya Ramaya. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengejarmu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami haus Tuhan, kami lapar kebenaran-Mu, kami rindu Bapa. Engkau puaskan hati kami, Engkau puaskan pikiran kami, Engkau puaskan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, biarlah saat ini kami ucap syukur Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih melindungi kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang waktu Tuhan. Biarlah kami ucap syukur Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan membangun mezbah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau urapi hamba-Mu. Kau rapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau rapi semua umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Yang melalui mezbah online ini Tuhan.
Kau urapi Tuhan. Kau berikan telinga rohani Tuhan, yang selalu mendengar setiap perkataanmu Tuhan, yang selalu mendengar setiap isi hatimu ya Bapa. Kau terus Tuhan berbicaralah Tuhan kepada setiap umat-Mu. Kau juga berbicara kepada setiap kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik jubah kemuliaan-Mu. Sehingga Kau yang berkata-kata Tuhan. Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukan kemampuan kami berjalan, tetapi Engkau yang terus Tuhan menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah malam ini kita akan banyak membaca firman Tuhan. Karena kita tahu sumber kekuatan kita berasal dari Tuhan Yesus. Sumber kekuatan kita ada di dalam kebenaran firman yang menuntun setiap langkah kaki kita. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Yakobus 4 ayat 8 bagian A saya akan bacakan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah saat ini kebenaran firman Tuhan itulah menuntun kita. Inilah manfaat kalau kita mendekat kepada Tuhan. Inilah manfaat kalau kita semakin mencari Tuhan. Agar hidup kita semakin tentram. Agar hidup kita semakin damai. Agar hidup kita semakin aman. Kalau kita mencari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, maka hidup kita ada dalam pemelihara secara ilahi. Hidup kita ada dalam perlindungan secara ilahi. Hidup kita ada dalam penyediaan secara ilahi. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita terus mencari Tuhan. Biarlah tema malam ini adalah saya buat itu adalah mendekat kepada Allah. Kenapa saya tulis tema ini mendekat kepada Allah? Inilah saat-saat ini kita selalu mendekat dan mendekat kepada Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Tuhan tahu setiap keinginan kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Misalnya, Tuhan tahu kebutuhan kita perlu kendaraan. Tuhan tahu anak-anak kita belum bayar SPP sekolah. Dan Tuhan juga tahu kita lapar. Dan Tuhan juga tahu kita haus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah kita terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan sangat mengerti. Dan Tuhan selalu di dalam firman Tuhan dikatakan. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan akan selalu mendekat kepada saudara dan saya. Inilah janji-janji Tuhan. Ya. Di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita buka di firman Tuhan. Dan malam ini kita memang akan lebih banyak membaca firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan mengubah seluruh hidup kita. Yang akan mengubah jalan-jalan kita. Yang akan mengubah setiap karakter kita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 6 ayat 31 sampai ayat 33. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, kita baca lebih keras. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Nah, kebenaran firman Tuhan pada malam ini kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua apa yang kita perlukan, semua apa yang kita butuhkan, semua apa yang kita butuhkan mujizat-mujizat, pasti Tuhan sediakan bagi kita. Pasti Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Nah, semua itu dikatakan, semua apa lagi? Tidak ada kecuali dikatakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada alasan Tuhan tidak menambahkan apapun kepada kita. Dan firman Tuhan itu sangat jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita tidak mencari Dia, kalau kita tidak percaya kepada Dia, kita mana bisa ditambahkan. Apa yang mau ditambahkan? Nggak ada. Tetapi kita orang yang beriman, kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan tambahkan semua apa yang kita butuhkan. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Kita harus cari Dia terus, ya. Nah, kenapa kita harus terus mencari Dia? Karena Tuhanlah adalah sumber kekuatan bagi kita. Saya akan membukakan lagi di Amsal 16, ya. Karena saya katakan hari ini kita banyak baca firman Tuhan, Bapak Ibu buka di Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kita buka lagi di Amsal 3. Ya, kita buka lagi di Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, meluruskan jalanmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita terus mencari Tuhan, percayalah, Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Kita tidak akan mudah tersandung. Kita tidak mudah akan jatuh. Kayak kenapa? Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu meluruskan setiap jalan-jalan kita. Dan Tuhan juga membuat kita mengalami setiap terobosan demi terobosan. Inilah yang kita mau. Inilah yang kita rindukan. Biarlah kita terus mencari Tuhan sehingga Tuhan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Amin. Ketika kita jauh dari Tuhan, ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, apa yang kita alami? Kita akan merasakan satu kecemasan di dalam masa depan kita. Kita akan cemas di dalam kehidupan kita kalau kita jauh dari Tuhan. Bahkan, ya, di dalam pribadi kita merasakan tidak percaya kalau kita punya iman yang teguh. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan merasakan seperti itu. Rasa takut, rasa cemas, rasa masa depan, dan segala hal. Ya, apalagi dalam bisnis kita, pekerjaan kita akan merasa cemas. Kita takut saingan, kita takut ada kompetitor. Tetapi kita berdekat sama Tuhan. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang akan memberikan jalan-jalan yang lurus bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sangat dekat dengan Tuhan, mari saya akan bukakan satu firman Tuhan di 2 Tawari 15. Ya, 2 Tawari 15 ayat kedua. 2 Tawari 15 ayat kedua. 2 Tawari 15 ayat kedua. Di dalam firman Tuhan katakan, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu berserta dengan Dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu tinggalkannya,
kamu akan ditinggalkannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah satu hal di mana kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita mencari Dia, maka Ia akan berkenan untuk ditemui oleh kita. Kalau kita mencari Dia, kalau kita jauh dari Dia, apakah Dia akan mendekat kepada kita? Dia juga akan menjauh dari kita juga. Nah, kalau kita mendekat kepada Dia, terus ada lagi satu firman Tuhan, ya, yang terus menguatkan kita di Mazmur 37 ayat 3 dan 4, ya. Ayat 3, Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat keempat, dan bergembira kepada Tuhan, ya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita mencari Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ya, di ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang, ya, diinginkan hatimu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, setiap apa yang kita inginkan, Tuhan pasti berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya melihat bahwa bagaimana anak saya, ya, setiap kali saya pulang kerja, dia pasti turun dari lantai 2 untuk mencari saya, ya, dan selalu menemani saya makan. Dia mencari saya dan dia menemani saya. Dan saya sangat senang sekali. Saya melihat bagaimana hubungan antara bapa dan anak itu begitu dekat. Nah, suatu ketika saya harus kerja lembur, ya, pulang malam, anak saya udah tidur. Nah, karena dia selalu mencari saya dan saya selalu senang dan saya selalu temuin dia. Pada saat saya pulang malam, dia sudah tidur. Maka saya mencari dia. Saya mencari anak saya. Dia lagi tidur, saya cium dia, saya katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Papi mengasihimu. Demikian juga kita. Pada saat kita terus mencari Dia, pasti Dia akan mendekat kepada kita. Pada saat kita lagi tidur, kita lagi istirahat, pasti Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan akan menggendong kita. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Inilah orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Inilah kalau kita melihat kehidupan kita, kalau kita sebagai orang tua, ya, kita percaya kita tidak akan meninggalkan anak kita sekalipun. Ya, kenapa? Dia mencari kita. Kalau anak kita tidak pernah mencari kita, kita juga mungkin tidak terlalu peduli dengan hal anak-anak kita. Ya, kenapa? Dia tidak pernah mencari kita. Kita juga hanya seperti biasa-biasa saja. Ya, kita hanya seperti biasa-biasa saja. Nah, firman Tuhan itu mengingatkan kita agar terus kita mendekat kepada Dia. Kita terus mencari Dia, maka kita akan semakin kuat. Kalau kita jauh dari Dia, kita akan menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8, di dalam firman Tuhan dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini adalah di mana kita kalau jauh dari Tuhan dan kita tidak pernah mencari Dia, kita akan menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Nah, kita lihat kisahnya si Ayub. Ya, Ayub 1 ayat 8. Ya, Ayub 1 ayat ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Tuhan menguji
kesalahan Ayub di depan iblis, ya. Nah, sejak itu kita lihat iblis itu tidak suka Ayub itu hidupnya tuh saleh, jujur, dan selalu mendekat dengan Tuhan. Ya. Suatu saat iblis itu bagaimana dia menyerang daripada kehidupan Ayub. Dia mau tahu, kalau saya serang dia, apakah dia masih bisa hidup jujur? Apakah dia masih bisa hidup saleh? Suatu ketika harta benda Ayub diambil oleh si iblis. Ya. Sapi, lembu, kambing, domba, unta, keledai, semua diambil sama iblis. Bahkan bukan hanya hartanya diambil, ke-10 anaknya juga diambil. Apa reaksi Ayub? Marah sama Tuhan? Enggak. Jauh dari Tuhan? Enggak. Inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Di ayat Ayub 1 ayat 21b dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan Ayub. Dia masih harta diambil, ke-10 anaknya diambil, dia masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan, seandainya jabatanmu diambil, seandainya posisimu diambil sama bosmu, digantikan dengan orang lain, walaupun engkau adalah kehidupanmu di perusahaan itu, engkaulah orang yang jujur, orang yang setia, tidak merugikan perusahaan, tetapi posisimu, jabatanmu diambil oleh bosmu, digantikan orang lain. Apakah engkau masih bisa seperti Ayub? Bos yang memberi, bos yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah kita masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan? Ya, saya berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah saudara dan saya yang ada saat ini, saya berdoa, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti ada maksud yang baru, maksud yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan akan membuat kita mengalami terobosan demi terobosan yang baru. Amin. Nah, inilah kita yang mendekat kepada Tuhan. Ya. Ada lagi yang kita lihat bagaimana dengan dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Dia diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang didirikannya oleh si raja ini. Nah, di Daniel 3 ayat 17 dan 18 kita baca. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ya, kehidupan yang dekat dengan Tuhan, walaupun diancam untuk dibakar, ya, dimasukkan di dalam nyala api yang 7 kali lipat di dalam perapian yang panas sekali. Ya. Kalau kita dimasukin di dalam perapian panas itu, maka itu bisa terjadi babi guling. Ya. Seperti babi guling lagi dibakar. Tetapi bagaimana kita melihat reaksi daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan. Tetapi seandainya Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, ya, seandainya tidak menolong, dia tetap percaya kepada Tuhan, ya. Nah,
Kita tahu bahwa bagaimana kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu mencari Tuhan. Dan Tuhan bela dia. Di dalam perapian, Tuhan bela. Tuhan lindungi. Sehelai rambut pun tidak ada satupun yang terbakar. Bagaimana orang yang mendekat kepada Tuhan, pasti Tuhan bela. Tuhan pasti membuat terobosan demi terobosan. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuat engkau mengalami pembelaan. Tuhan akan membuat engkau mengalami terobosan demi terobosan. Ini adalah orang yang mendekat kepada Tuhan. Ini adalah orang yang selalu mau hidup dekat dengan Allah dan selalu mencari Allah. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang selalu mau mencari Dia, yang selalu lebih lagi dekat dengan Dia. Iblis tidak suka kita hidup saleh. Iblis tidak suka kita hidup jujur. Iblis tidak suka kita hidup di dalam kebenaran. Ayo Bapak Ibu, hiduplah kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Di Mazmur 73 ayat 26, dalam firman dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini satu firman Tuhan di Mazmur 73, 26 ini. Saya sangat suka dengan firman ini. Karena kenapa? Sekalipun ya, Tuhan tidak menolong saya, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Sekalipun doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah kita memuji Tuhan, tetaplah kita mendekat dan mencari Dia. Sekalipun kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah kita terus memuji Tuhan dan terus mendekat dan mencari Dia. Sekalipun kita mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, kita percaya, kita tetap memuji Dia. Kita terus mendekat kepada Dia. Kita terus mencari Dia. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Asal kita mau selalu dekat dengan Dia. Tetaplah kita selalu ya bersama dengan Tuhan. Nih, di Mazmur 73 ayat 27 dan 28. Mazmur 73, 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Ya, kita jangan jauh dari Tuhan. Kita jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh, kita akan binasa. Kita tidak ada lagi dalam perlindungan dari Tuhan. Kita tidak ada lagi dalam pemelihara dari Tuhan. Kita tidak ada lagi dalam penyediaan dari Tuhan. Kalau kita jauh daripadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarlah kita terus ya, dekat dengan Tuhan. Ya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu.
ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama, kita memuji bersama-sama. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Inilah yang kita mau, seperti lagu pujian yang kita naikkan tadi. Kita terus mencari wajah-Nya. Pada saat kita mencari wajah-Nya, kita akan menemukan kasih-Nya Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan selalu dekat dengan kita. Betapa indahnya kalau kita terus mencari Dia. Betapa indahnya ya pembelaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada kita? Yang pertama, kita harus memiliki integritas. Di Mazmur Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin kita menghemat waktu. Orang yang membangun integritas itu seperti orang yang membangun rumah masa depan di atas batu yang kuat. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang yang membangun integritas itu seperti orang yang membangun rumah masa depan di atas batu yang kuat. Kalau kita membangun integritas, ya, percayalah, masalah apapun yang terjadi, kita pasti akan berdiri dengan kokoh. Pergumulan apapun yang terjadi, kita pasti berdiri dengan kokoh. Kenapa kita bisa berdiri dengan kokoh? Karena kita membangun integritas kita di atas batu yang kuat. Kita membangun rumah kita di atas batu, maka angin itu datang, hujan itu datang, banjir itu datang, tidak akan merubuhkan rumah itu. Masalah yang datang tidak akan membuat kita goyah. Pergumulan itu datang, tidak akan membuat kita takut, karena kita memiliki integritas yang kokoh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, integritas adalah melakukan sesuatu yang benar, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Ya, integritas ialah memiliki yang benar, sekalipun orang banyak memilih yang salah. Mengerjakan yang benar meskipun di masa-masa yang sulit. Melakukan yang benar sesuai dengan hati nurani, walaupun dianggap aneh oleh orang yang sekitar kita. Kita harus berpikir dengan benar, berkata dengan benar, dan bertindak dengan benar. Inilah orang yang memiliki integritas. Kita mau cari kemana lagi? Kebaikan Tuhan. Kita mau cari apa lagi? Kasih yang sejati dari Tuhan. Kemana kita harus cari? Hanya kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lainnya. Yang bisa menguatkan kita, yang bisa membuat kita itu kokoh dan kuat. Ya. Kita perlu setiap keajaiban Tuhan. Kita perlu setiap anugerah-anugerah Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang selalu perlu Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan? Karena orang yang perlu dengan Tuhan, pasti dia akan kuat.
dia pasti mempunyai integritas yang tidak pernah tergoyahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan dan Ia mendekat kepada kita? Yang pertama tadi saya sampaikan, memiliki integritas. Yang kedua adalah komitmen. Kita punya komitmen, artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya. Komitmen dalam tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada atasan kita. Tanggung jawab kepada bos kita. Tanggung jawab kepada keluarga kita. Kalau kita mempunyai integritas, maka kita pasti memiliki komitmen. Pasti memiliki tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita bisa tanggung jawab? Di Efesus 5, Kolose 4 ayat 5 aja ya, saya bacakan Kolose 4 ayat ke-5. Kolose 4 ayat ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita jangan mengukur waktu kita berdasarkan dengan uang. Ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita pergunakan waktu kita berdasarkan uang, maka pasti kita akan jenuh. Kalau kita ukur waktu kita, yang terlebih utama itu adalah Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera. Kalau kita ukur dengan uang, kita akan diperbudak oleh uang. Kita akan mengalami rasanya kejenuhan, kebosanan. Tetapi kita pergunakan waktu kita dengan dasar adalah, alat ukurnya adalah mengutamakan Tuhan. Maka kita akan memiliki kekuatan demi kekuatan. Pengkhotbah 3:11a. Bisa dibukakan, Pengkhotbah 3:11a. 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Inilah kalau kita menginvestasikan waktu kita. Kalau kita menginvestasikan waktu kita bagi Kristus, Ia akan memberikan keuntungan bagi kita, keuntungan kekekalan bagi kita. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, kalau kita investasikan yang terutama adalah waktu kita untuk Tuhan, Tuhan memberikan keuntungan kekal bagi kita. Ya. Menghargai waktu itu sama juga mengisi waktu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Ya, ini adalah di mana kita harus menghidupinya. Ya, pergunakanlah waktu kita dengan baik. Kalau waktunya istirahat, ya kita istirahat. Waktunya kita untuk mesbah dengan Tuhan, pergunakanlah waktu mesbah dengan Tuhan. Kalau waktunya kita harus bekerja, pergunakanlah kita untuk bekerja. Kalau waktunya saat untuk berdoa, pergunakanlah waktu untuk berdoa. Jangan kita lakukan dengan sesuka hati kita. Kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Buatlah ya perencanaan. Ya. Kalau kita mau mengatur waktu kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita? Buatlah perencanaan. Tentukan prioritasnya. Prioritas apa yang kita mau utamakan? Yang pertama itu adalah Tuhan. Jangan lupa, pertama itu Tuhan. Yang pertama itu adalah kerja. Memang kerja perlu, tetapi pertama itu adalah Tuhan. Karena Dialah sumber bagi kita. Nah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kita buat perencanaan, kita buat prioritas demi prioritas yang kita perlukan. Ya.
Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Ya, yang pertama kita memiliki integritas. Yang kedua kita memiliki komitmen. Yang ketiga kita memiliki kerendahan hati. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati artinya sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah satu kerendahan hati. Ya, kita harus berani mengakui setiap kesalahan kita. Itu adalah kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati adalah kita mau terus belajar. Ya. Tidak dibatasi oleh umur. Belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Nah, khususnya anak-anak muda, saya mau sampaikan, ya. Kerendahan hati bukan nilai atau sesuatu benda yang benda kuno. Bukan nilai yang kuno. Itu kerendahan hati bukan sesuatu nilai yang kuno. Atau dikatakan udah tidak relevan lagi kerendahan hati. Tetapi engkau dengar anak-anak muda. Kerendahan hati itu adalah sesuatu barang yang sangat bernilai. Masih relevan sampai saat ini, sampai Tuhan datang. Ya. Jangan menganggap kerendahan hati itu, ya itu kan zaman dulu. Ya. Sekarang ini saya bisa lakukan dengan cara apapun. No, kerendahan hati itu yang perlu kita hidupi terus menerus. Itu akan memberikan kunci kesuksesan bagi kita. Itu akan membukakan pintu-pintu kesuksesan bagi kita. Itu akan memberikan kunci kita membuka sorga. Sehingga berkat itu tercurah bagimu dan saudara dan saya. Itulah kerendahan hati. Ya, jadi kerendahan hati itu adalah di mana kita itu percaya. Ya, kita akan terus Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Kita harus berani mengakui kesalahan. Itu adalah kerendahan hati kita. Ya, kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau lebih benar daripada orang lain. Itu adalah kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, Matius coba kita buka di Matius 5 ayat 5. Matius 5:5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang rendah hati karena mereka akan menerima janji-janji Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati karena mereka akan menerima kunci-kunci janji Tuhan. Ya. Kunci-kunci kesuksesan. Itu orang yang akan selalu menjaga kerendahan hati, yang selalu berbahagia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah pada malam ini, Tuhan terus membimbing kita, agar kita terus lebih rendah hati. Ya, terus mengajar kita, selalu mengikuti setiap kehendaknya. Ya. Bagaimana kita terus bisa berhubungan erat dengan Tuhan. Kita bangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus mendekat kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepada kita. Bangunlah integritasmu. Bangunlah komitmenmu. Bangunlah kerendahan hatimu. Saya percaya kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kita akhiri mesbah doa malam ini. Kita naikkan satu pujian. Tuhan selalu punya cara bagi kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu.
Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, kau selalu, Bapak Ibu, angkat tanganmu. Punya cara untuk Katakan, kau selalu punya jalan keajaiban bagi kami. jalan Keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami selalu punya jalan Tuhan yang Engkau tolong bagi kami Tuhan. Engkau selalu punya jalan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kurabaya shikata karabaya ramayase. Kurapakata karamaya rabura pakarabaya rabaya rama. Shikota karabaya rabaya ramayase. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan mendekat kepadamu, maka Engkau akan selalu dekat kepada kami Tuhan. Dan Engkau terus Tuhan, kami percaya, di mana kami mencari Engkau, Engkau pasti akan menemukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah ajar setiap kami memiliki integritas Tuhan. Ajar kami memiliki komitmen bersama dengan Engkau ya Bapa. Ajar setiap kami selalu hidup di dalam kerendahan hati ya Bapa. Kami percaya Engkau pasti akan menolong umat-Mu Tuhan. Engkau pasti akan membuat umat-Mu mengalami terobosan. Saudara dikasih Tuhan, saat ini bila mana engkau sakit, engkau pegang dadamu, engkau pegang sakitmu, minta kepada Tuhan, cari Tuhan,
cari sang penyembuh, cari sang membuat mujizat. Dia pasti akan menyembuhkan engkau. Dia pasti akan memulihkan engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk umat-Mu yang pada saat ini Tuhan. Di dalam mezbah doa ini Tuhan. Engkau pulihkan setiap umat-Mu. Engkau sembuhkan setiap umat-Mu ya Bapa. Di saat ini kami percaya kesembuhan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Setiap umat-Mu telah mencari Engkau Tuhan. Engkau pasti menemukan bagi setiap umat-Mu. Bahkan Engkau menggantikan setiap organ tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan, bahkan Engkau memberikan jawaban demi jawaban bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Engkau mempunyai segala cara Tuhan untuk melakukan setiap mujizat. Engkau mempunyai segala cara untuk melakukan Tuhan. Engkau menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih kami terus Tuhan. Kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Terima kasih untuk di dalam mezbah doa ini Tuhan. Biarlah kami boleh semakin Kau kuatkan Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu. Terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan berkata-kata di dalam setiap umat-Mu. Engkau terus Tuhan memberikan pengertian-pengertian firman-Mu kepada setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga setiap kami. Kau berikan kami istirahat yang cukup. Bahkan Engkau menggendong kami di saat kami tidur. Engkau menggendong kami di saat kami istirahat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh terus Tuhan melakukan setiap aktivitas kami dengan integritas, dengan komitmen, dengan kerendahan hati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan akhiri dan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Kuramaya shikota karamaya si. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Engkau angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati sekolah dan kuliahmu. Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat yang terbaiklah Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus yang selalu menyertai engkau. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan. Amin.